Power on. Oke, selamat datang di channel Wiwit Kurniandi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang konfigurasi VLAN dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Kita akan gunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk melakukan konfigurasi VLAN dengan menggunakan switch ya. Oke. Yang pertama kita buat topologinya. Ini ada switch, kita pilih switch PT, kemudian kita ambil sebagai sampel 4 PC 0, PC 1, PC 2 dan PC 3. Oke. Kemudian kita hubungkan. Nah, konsepnya untuk menghubungkan switch ke PC itu menggunakan kabel strike ya. Strike itu menghubungkan device yang berbeda, switch dengan PC, switch dengan laptop, kemudian router dengan switch dan sebagainya. Sementara kalau dia crossover itu menghubungkan device yang sama, misalnya PC dengan PC, switch dengan switch, router dengan router dan sebagainya. Oke, kita pilih portnya. Ini di sini kita pilih untuk ke PC 0 itu 0 fast Ethernet 01, kemudian ke PC 1 fast Ethernet 11, kemudian 21 ke PC 2, kemudian 31 ke PC 3. Oke, ini topologinya. Setelah itu kemudian akan kita nah ini sebagai bahan perbandingan. Jadi kalau seperti ini secara fisik ya, ingat konsep dalam jaringan komputer adalah syarat agar satu atau lebih komputer dalam sebuah jaringan itu bisa berkomunikasi, syaratnya kan ada dua. Terhubung secara fisik itu begini, semuanya terhubung dengan kabel atau tanpa kabel. Kalau tanpa kabel berarti dia pakai gelombang radio, pakai elektromagnetik, pakai wireless dan sebagainya, baik itu Bluetooth maupun infrared atau WiFi, atau menggunakan kabel. Ini itu yang dimaksud dengan terhubung secara fisik. Kemudian terhubung secara logika. Terhubung secara logika itu bagaimana? Terhubung secara logika, komputer itu berada di satu segmen yang sama ya. Maka ini kita belum config VLAN-nya. Ini kita set keempat PC ini berada di satu segmen yang sama ya. Ini kita berikan IP address, IP configuration, IP-nya 10.10.11 ya. 10.1.1.1. Subnet mask-nya ya sudah, default saja 255.0.0.0 ya, default saja. Kemudian PC 2 IP-nya 12. Ini juga subnet mask-nya default saja seperti itu. Cek sini, oke, sudah ada ya. Kemudian PC 3 13 ya. PC 4 PC 3 14. Oke, ini PC-nya IP-nya terlihat 10.11/8, ini 10.12/8, ini 10.11/13/8, ini 10.11/14/8. Oke. Ini semuanya sudah di-set dalam satu segmen yang sama. Coba kita lakukan pengujian apakah bisa berkomunikasi. Nah, kita ambil di sini file untuk dikirim dari PC 0 ke PC 1. Nih, indikatornya successful. Artinya koneksi PC 0 ke PC 1 berjalan dengan baik. Oke, kita ambil lagi PDU-nya dari PC 0 ke PC 2.
successful juga. Kemudian PC 0 ke PC 3 juga successful, ya. Kita uji lagi PC 1 ke PC 2 sukses, PC 1 ke PC 3 sukses, PC 2 ke PC 3 juga successful. Nah, ini mereka berada di satu segmen yang sama, segmennya sama, maka dari PC 0, PC 1, PC 2 dan PC 3 mereka bisa berkomunikasi, ya. Mereka bisa tukar menukar data dan lain sebagainya, file dan sebagainya. Nah, sekarang kita kan mau konfigurasi VLAN. VLAN itu konsepnya adalah virtual LAN. Jadi dalam ini ada LAN, ya, ini jaringan LAN. Dalam jaringan LAN ini kita buat virtual LAN lagi di dalamnya. Jadi di satu segmen yang sama ini kita akan bagi dia menjadi beberapa segmen. Nah, dalam hal ini kita akan bagi, ini adalah VLAN 10 misalnya, kemudian ini VLAN 20, ya. Jadi kita mau rekayasa atau kita mau buat, ya, kita mau buat PC 0 dan PC 1 itu berada di VLAN 10, PC 2 dan PC 3 itu berada di VLAN 20, ya. Ini name-nya kita buat PC 10 lab 1, ya. Ini PC 20 itu namanya lab 2, ya. Itu yang mau senarionya seperti itu kita buat. Jadi VLAN 10 lab 1 namanya, VLAN 20 lab 2. Jadi bisa nggak nanti PC 0 berkomunikasi dengan PC 2? Secara logika harusnya mereka bisa komunikasi, kan begitu ya, karena berada di segmen yang sama. Tapi apakah mereka benar-benar bisa berkomunikasi atau tidak? Nah, setelah dikonfigurasi VLAN-nya, maka ini berbeda jadinya, ya. Jadi VLAN 10 berbeda segmen dengan VLAN 20. Konfigurasinya di mana? Di client? Tidak, tapi di switch. Jadi VLAN itu konfigurasinya di switch, bukan di client, ya. Kalau dia LAN, konfigurasinya di client. Jadi tadi kita konfigurasi IP itu satu segmen semuanya itu ada di client. Nah, sekarang untuk mengkonfigurasi kita buat dulu perencanaannya, ya. Kita buat tabel perencanaan. Oke. Jadi ada VLAN 10. VLAN 10 itu, ingat tadi switch yang ada di sini. Switch yang di sini itu yang ke VLAN 10 adalah FA01 dan FA11. Jadi ini FA01 dan FA11. Kemudian yang di VLAN 20 itu adalah FA berapa? FA21 dan FA31. Nah, ini yang harus diingat. FA21 dan FA31. Oke, ini tabel perencanaannya. Jadi di VLAN 10 itu nanti yang terdaftar adalah yang mengarah kemari, karena ini yang VLAN 10 ya. Ini VLAN 10. Itu port yang terhubung ke PC 0 dan PC 1 adalah FA01 dan FA11. Itu bisa lihat di sini, FA01, FA11. Kemudian yang ke VLAN 20 yang kemari itu bisa disorot di sini. Itu FA21 dan FA31. Oke. Bisa dilihat ya. Nah, sekarang kita akan lakukan konfigurasi. Di materi kali ini saya akan ajarkan dengan menggunakan mode CLI, ya. Kita tidak pakai GUI, nanti di pertemuan berikutnya kita akan gunakan pakai GUI. Untuk sekarang kita pakai CLI saja dulu. Oke, klik CLI. Jadi ini diklik saja begitu. Kemudian pilih CLI. CLI itu command line interface. Jadi menggunakan
perintah teks ya. Ini enter saja, switchnya kemudian ketik enable. Nah, tandanya kalau sudah terenable dia akan ada tanda hashtag atau pagar ya. Kemudian kita cek show VLAN. Show VLAN itu adalah perintah untuk melihat apakah VLAN di switch ini VLAN-nya sudah terdaftar atau belum ya. Enter. Nah, jadi yang sudah terdaftar di sini adalah VLAN default, VLAN 1 ya. Ini dia VLAN 1, namanya default. Ini semua port terdaftar. Ini semua portnya terdaftar di situ ya. Semua port terdaftar di situ. Nah, ini yang akan kita ubah. Ini nanti yang akan kita ganti gitu ya. Oke. Sekarang kita akan konfigurasi. Yang pertama adalah ketikkan configure terminal. Enter. Nah, ini kalau sudah masuk ke mode config itu ada switch config pagar ya. Kemudian yang pertama adalah VLAN 10. Kita konfigurasi VLAN 10. VLAN 10. Kemudian namanya adalah name lab 1. Name lab 1. Ingat konfigurasi di Cisco itu dia sensitive case ya. Jadi perintah-perintah itu umumnya menggunakan huruf kecil. Sementara konfigurasi itu bebas, terserah admin. Name lab 1, enter. Kemudian lihat yang mau kita daftarkan di VLAN 10 adalah port 01 dan port 11 ya. Kita ke port FA01 terlebih dahulu. Oke. Lihat ini ya, perhatikan perubahan direktorinya ya. Ini tadi VLAN, kemudian kita masuk ke interface FA01, dia jadi if ya. Kemudian ketikkan perintah switch port access itu tipe VLAN-nya ya. Jadi tipe VLAN-nya umum yang digunakan itu adalah tipe atau mode access ya, itu mode VLAN-nya. Switch port access VLAN 10. Dan sekali lagi ingat bahwa perintah konfigurasi di Cisco itu sensitive case. Jadi kalau di sini VLAN pakai huruf kecil, maka VLAN di sini juga harus menggunakan huruf kecil. Jika sini ada lab 1 menggunakan huruf besar huruf kecil, maka berikutnya juga harus begitu. Oke, switch port access VLAN 10 ya. Enter. Kemudian sudah terdaftar, itu kita sudah mendaftarkan FA01 ke VLAN 10 itu maksudnya ya. Sekarang yang kedua yaitu FA11. Interface FA11. Oke. Kemudian ketik lagi switch port access VLAN 10. Enter. Oke. Kita sudah berhasil mendaftarkan interface FA01 dan FA11 ke VLAN 10. Jadi nanti kita tergantung di tabel perencanaan ini ada berapa port yang mau didaftarkan di VLAN-VLAN kita ya. Jadi dibuat dulu tabel perencanaannya, baru kemudian kita untuk mempermudah kita melakukan konfigurasi. Oke. Kemudian yang berikutnya kita ke VLAN 20 kan gitu ya. Kita konfigurasi VLAN 20. VLAN 10 sudah selesai karena cuma 2 port ya yang dikonfigurasi yang mau didaftarkan. Sekarang kita ke VLAN 20. Untuk keluar dari sini, jadi ini kita tadi berada di interface FA11.
untuk mengkonfigurasi VLAN itu kita harus balik ke directory config. Sementara kita sekarang berada di directory config if. Nah, untuk kembali, untuk keluar, perintahnya exit. Nah, kita balik ke directory config, sama ya dengan yang di atas, config. Oke, baru kita bisa konfigurasi VLAN 20. Oke, name lab 2, enter ya. Jadi ngandain perintah ini benar atau enggak ya, gampang. Kalau ada komen kesalahan berarti salah, tapi kalau tidak ada komentar apapun setelah kita enter, tidak ada perintah apa, tidak ada komentar apapun, itu artinya perintah yang kita ketikkan itu benar gitu ya. Kalau salah gimana? Contohnya ini oke gitu ya. Nah, ini dia invalid. Nah, kalau ada perintah bacaan invalid, nah berarti perintah yang kita ketikkan ini salah. Salahnya di mana? Ini dia. Dia kasih tanda panah. Ini di oke. Nah, itu ya. Itu salahnya. Jadi kita koreksi. Oke. Name sudah, name lab sudah. Kemudian kita daftarkan sekarang interface mana saja yang akan didaftarkan ke VLAN 20. Oke, yang pertama VLAN 20 adalah FA21 dan FA31. Pertama FA21 dulu. 21 switch port akses VLAN 20. Oke, kemudian interface FA31 switch port akses VLAN 20. Oke, nah ini kelihatan ya, invalid di mana? Di sini nih, S-nya ada 2. Nah, untuk mengulangi perintah yang sudah pernah kita ketikkan itu tekan panah atas ya, kalau di keyboard. Ini kita bisa, jadi nggak capek mengulangi perintah ya. Switch. Nah, ini juga salah ya. Ini switch CH, switch port akses VLAN 20. Oke. Enter. Nah, ini sudah benar. Oke, sekarang kita keluar lagi, exit. Kita mau cek konfigurasinya. Cek VLAN-nya. Nah, untuk mengetahui ya seperti ini ya perintahnya itu ya, show VLAN untuk mengetahui VLAN yang kita daftarkan. Ini kita exit lagi supaya kita balik ke switch di sini ya. Tekan show VLAN. Nah, ini dia. Kita sudah daftarkan VLAN 20 VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 namanya adalah lab 1. Yang terdaftar itu FA01 dan FA11. Di VLAN 20 namanya lab 2, portnya FA21 dan FA31. Berarti sudah benar gitu ya. Maka yang tadi, yang di default tadi, awalnya default kan ini ya. Tadi sebelum kita konfigurasi, ini semua port ada di default. Nah, setelah kita konfigurasi FA01, 11, 21, 31 itu sudah masuk ke VLAN yang kita mau. Sisanya itu ada FA4151. Tadi kan kita tidak config apapun di 41 dan 51. Itu dia akan tetap berada di default ya. Dia akan tetap berada di default, yaitu tidak perlu kita khawatirkan. Oke, sekarang konfigurasi ini sudah selesai ya. Ini tutup. Sekarang kita uji VLAN-nya, VLAN yang sudah kita buat tadi. Apakah dari PC 0 masih bisa komunikasi ke PC 3? Kita cek. Yang pertama temennya dulu deh, yang di VLAN 10 kan ini ya, PC 0 ke PC 1. Successful ya. Sekarang kalau dari PC 0 ke PC 3, ini progress fail. Nah, itu dia. Fail. Jadi, secara fisik dia berada di LAN ya. Ini berada di LAN yang sama, di segmen yang sama.
Sekarang kita tidak ada ubah apapun IP-nya. Ini tetap 11/8, ini 10.10.14/8. Masih berada di segmen yang sama. Tapi karena VLAN-nya sudah berbeda, kita sudah ganti dia, kita konfigur ulang. Ini berada di VLAN 10, yang ini VLAN 20, maka mereka seolah-olah berada di segmen yang berbeda. Sehingga PC 0 tidak bisa lagi komunikasi dengan PC 3. Begitu juga PC 1 tidak bisa komunikasi dengan PC 2. Fail. Ya. Tapi yang satu VLAN, PC 2 dengan PC 3 itu successful. Oke, itu dia cara konfigurasi sederhana VLAN pada jaringan lokal area network. Ya, jadi kita membagi LAN yang ada, jadi kita tidak perlu konfigurasi lagi kan. Kalau ini kita mau bagi segmen jadi dua segmen, yang ini di 1/8, yang ini misalnya jadi di 20/24 misalnya, kita harus konfigurasi satu-satu kan. Kita harus konfigurasi satu-satu nih setiap klien kalau kita mau ganti segmennya. Nah, dengan adanya VLAN, kita tidak perlu konfigurasi satu persatu di klien. Kita cukup atur saja dia di switch-nya. Ya. Jadi kita buat VLAN namanya. Jadi ini jadi terpisah. PC 0 dengan PC 3 terpisah, PC 0 dengan PC 2 terpisah, 1 dengan 3 terpisah, 1 dengan 2 terpisah. Ini kawannya ini satu kawan, yang ini kawannya yang ini. Nah, itu dia. Jadi lebih fleksibel. Besok kita misalnya kita mau gabungkan lagi dia menjadi satu, ya sudah kita konfigur ulang lagi di switch-nya begitu. Itu dia, ya. Jadi silakan ini diuji coba. Jika punya laptop, silakan diuji coba. Konfigurasinya sederhana sekali dan silakan kerjakan LK-nya. Kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita sudahi. Sampai jumpa. Power off.